Setelah mengerjakan atau menyelesaikan laporan neraca pada video sebelumnya, maka di sini akan dibahas mengenai cara untuk menyusun laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, terdapat 3 aktivitas yang akan kita tuliskan. Pertama, agar lebih mudah kita terlebih dahulu kita tulis. Perlu diperhatikan sejenak bahwa arus kas merupakan arus atau berkurangnya, yakni perjalanan suatu kas apabila terdapat pengurangan atau penambahan kas. Sehingga di kas di sini pasti terdapat pengeluaran ataupun pemasukan dalam satu periode, sehingga pengeluaran atau pemasukan yang terjadi pada dalam satu periode itu disebut arus kas. Pertama kita catat terlebih dahulu di sini. Untuk catatan yang pertama adalah kas 1 Desember 2023. Kita lebih enak untuk menyusun kalimatnya terlebih dahulu. Lalu di sini untuk susunan yang kedua setelah kas 1 Desember, yakni sumber pengeluaran atau pemasukan kas dari yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kita dapat tulis di bawahnya atau di berikutnya. Pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Sebelum mengetahui atau sebelum melanjutkan macam-macam sumber arus kas, maka kita harus terlebih dahulu apa itu aktivitas operasi, apa itu aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Di sini sudah dicatat secara singkat. Untuk aktivitas untuk yang pertama yakni adalah aktivitas operasi, yakni kas atau penggunaan kas atau pemasukan akan dicatat jika terdapat membeli atau membayar harta lancar, penjualan jasa secara tunai atau penjualan barang dagang atau penjualan jasa secara tunai namun tidak termasuk sewa aset tetap. Kemudian pembelian pembelian barang dagang tunai, kemudian membayar beban-beban, kemudian melunasi hutang non-bank, serta penerimaan piutang, dan lain-lain. Lalu yang kedua yakni adalah aktivitas investasi, yakni sehubungan kas yang berhubungan dengan membeli aset tetap secara tunai, bisa juga dari atas sewa aset tetap, bisa juga penjualan aset tetap secara tunai. Lalu untuk aktivitas pendanaan, di sini terdapat merupakan penambahan setor modal, investasi awal, pinjaman utang bank, melunasi hutang bank, dan kegiatan prive. Sehingga secara singkatnya untuk aktivitas pendanaan ini berhubungan dengan modal dan hutang bank. Untuk aktivitas investasi berhubungan dengan aset tetap. Untuk aktivitas pendanaan berhubungan dengan prive, modal, dan hutang bank. Kemudian untuk aktivitas investasi merupakan yang berhubungan dengan aset tetap. Intinya yang berhubungan dengan aset tetap itu berhubungan dengan aktivitas investasi. Kemudian aktivitas operasi
yakni selain dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Sehingga untuk yang tidak berhubungan dengan aset tetap, lalu yang tidak berhubungan dengan modal, investasi awal, pinjaman utang bank maupun prive akan dicatat sebagai aktivitas operasi. Maka di sini kita mulai. Untuk mencatat semua aktivitas ini, kita akan menggunakan jurnal khusus atau lembar soal maupun lembar soal yang berhubungan dengan kas saja. Maka jika yang pada jurnal khusus dapat kita lihat pada jurnal penerimaan kas maupun jurnal pengeluaran kas dan jurnal kas kecil. Lalu jika untuk melihat pada lembar soal, maka kita harus melihat pada transaksi yang berhubungan dengan kas, yakni yang berkode BKK maupun BKM serta bukti kas kecil. Maka untuk lebih gampang kita harus menganalisa kedua-duanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini akan digunakan jurnal khusus sebagai referensi yang pertama. Di sini kita lihat pada cash receipt journal. Karena ini berhubungan dengan penerimaan kas. Maka diingat, untuk laporan arus kas, kita melihat pada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas sebagai referensi. Karena di sini berhubungan dengan arus kas, maka yang berhubungan dengan kas baik itu pengeluaran ataupun pemasukan. Di sini yang pertama lebih baik kita tanda terlebih dahulu agar tidak bingung cara melihat referensinya. Yang pertama di sini adalah BKM 12.1 Toko Raja Wali yang berhubungan dengan cash di bank, yang dimana jika di sini merupakan pelunasan piutang. Karena ini merupakan pelunasan piutang, akan kita catat sebagai aktivitas operasi, yakni arus kas dari aktivitas operasi. Karena di sini untuk pelunasan piutang tidak berhubungan dengan aset tetap serta modal, investasi maupun hutang bank. Sehingga untuk pelunasan piutang dapat langsung kita catat di aktivitas operasi ini. Kita tandai terlebih dahulu. Oh ya, mohon maaf, di sini untuk dari kas aktivitas operasi dapat ditambahkan kalimat penambahan kas. Karena di sini terdapat dua jenis. Lalu untuk penambahan kas yang pertama, di sini masuk pada Toko Raja Wali atas pelunasan piutang. Lalu langsung saja kita masukkan nominalnya sebesar 87.024. Lalu untuk penerimaan kas yang kedua dari pendapatan sewa kendaraan. Maka sebelum ditulis, di sini untuk sewa kendaraan terdapat kata kendaraan. Maka kendaraan itu berhubungan dengan aset tetap. Karena ini berhubungan dengan aset tetap, maka harusnya akan masuk ke dalam aktivitas investasi. Karena pada aktivitas investasi itu berhubungan dengan aset tetap, sehingga ini tidak perlu dicatat di aktivitas operasi.
Lalu di sini terdapat yang ketiga, BKM 12 min 3 toko elang. Di sini sudah jelas merupakan penerimaan atau pelunasan piutang. Karena ini merupakan pelunasan piutang, maka dapat langsung dicatat. Pertama di sini dengan kalimat yang sama, pelunasan piutang dari toko elang sebesar nominal tertera pada cash in bank, yakni 99.900.000. Lalu untuk penerimaan yang ketiga di sini merupakan penjualan tunai. Karena ini merupakan penjualan tunai, sehingga tidak berhubungan dengan arus kas aktivitas investasi yang berhubungan dengan aset tetap, dan juga tidak berhubungan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal, investasi awal, maupun hutang bank. Karena di sini tidak masuk ke dalam aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, maka langsung dimasukkan ke dalam aktivitas operasional. Di sini ditulis penjualan tunai. Dari nominalnya yakni sebesar 175.225.710. Lalu yang ke-5, pendapatan servis mesin kulkas. Di sini kita mendapatkan uang dari pendapatan servis. Karena pendapatan servis ini tidak masuk ke dalam kategori aset tetap maupun modal maupun hutang bank atau investasi, maka dapat langsung dicatat ke dalam aktivitas operasi penambahan kas. Karena di sini masuk ke dalam pendapatan. Maka langsung saja ditulis atas di sini pendapatan servis mesin kulkas. Tulis yakni pendapatan servis mesin kulkas. Karena di sini nominal yang ditulis yakni harus mengikuti sebesar nominal yang cash in bank sebesar 3.867.500. Karena di sini untuk bagian penambahan kas, kita melihat pada cash receipt journal terdapat 4 penerimaan kas yang berhubungan kepada aktivitas operasional. Karena satu transaksi berhubungan dengan pendapatan kas aktivitas investasi, maka hanya 4 yang ditulis. Maka di sini sudah selesai. Maka di sini hanya perlu ditulis jumlah. Lalu setelah penambahan pasti ada pengeluaran, maka langsung saja ditulis. Nah, kata kuncinya jika penambahan atau pemasukan dilihat pada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, maka untuk pengeluaran kas kebalikannya, maka kita lihat pada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Maka di sini langsung
kita analisa. Yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan November 2023. Maka karena ini berhubungan dengan pembayaran gaji atau beban dan tidak berhubungan dengan aset tetap dan tidak berhubungan dengan modal maupun investasi maupun utang bank, maka di sini akan kita catat sebagai pengeluaran aktivitas operasional. Sehingga langsung kita catat sesuai kalimatnya, yakni pembayaran gaji November 2023. Dengan nominal yang tertera sebesar, kita lihat pada kolom kas di bank 20.882. Karena ini merupakan pengeluaran, maka kita harus memberikannya tanda kurung. Lalu kita analisa pengeluaran yang kedua, yakni pembayaran PPh 21 dan BPJS November 2023. Untuk pembayaran PPh dan BPJS, di sini tidak berhubungan sekalipun dengan aset tetap, kemudian tidak berhubungan dengan modal, investasi jangka panjang, maupun hutang bank. Karena tidak berhubungan dengan aset tetap maupun modal, maupun investasi, maupun hutang bank, maka kita tuliskan sebagai pengeluaran dari aktivitas operasional. Maka langsung kita tulis dengan kalimatnya, yakni pembayaran PPh 21 dan BPJS November 2023. Nah, lalu di sini kita menuliskan nominal yang sesuai, yakni 2.033.000. Karena ini merupakan pengeluaran, maka kita memberikan tanda negatif atau kurung. Lalu kita analisa pada pengeluaran yang ketiga kepada PT Sinar Mulia. Atas di sini berhubungan dengan account payable atau hutang dagang, maka ini pembayaran hutang dagang kepada PT Sinar Mulia. Maka dapat langsung saja kita tulis. Karena ini pembayaran hutang tidak berhubungan dengan hutang bank maupun aset tetap maupun modal maupun investasi jangka panjang, sehingga kita letakkan di arus kas dari aktivitas operasi. Pembayaran hutang dagang ke PT Sinar Mulia. Kita langsung tulis dengan nominal tertera dengan menggunakan tanggal negatif. Di sini nominal yang harus kita tulis, yakni pada nominal kas di banknya sebesar 96.903. Lalu di sini untuk yang keempat adalah bayar listrik, air, telepon, dan internet bulan November 2023. Karena ini merupakan pembayaran biaya listrik, air, telepon, internet November 23, sehingga masuk ke biaya perusahaan dan tidak berhubungan dengan hutang bank, aset tetap, kemudian investasi, maka maupun modal dan priva, maka kita catat sebagai pengeluaran kas dari aktivitas operasi karena ini berhubungan dengan beban. Kita catat sebagai pembayaran listrik, air, telepon, internet November 2023 dengan nominal
yang diberi tanda negatif maupun kurung sebesar yang tertera kas di bank, yakni 1.438.566. Lalu kita catat pada yang setelahnya. Untuk yang kelima, yakni setor PPH final November 2023. Karena kita menyetorkan pajak, maka untuk penyetoran pajak ini tidak berhubungan dengan modal maupun prive atau investasi jangka panjang dalam aktivitas operasi pendanaan, dan tidak berhubungan pula dalam hubungannya dengan aset. Ini tidak ada hubungan dalam aktivitas investasi, maka kita masukkan sebagai aktivitas operasi karena kita membayar pajak. Dan sehingga dicatat di aktivitas operasi di bagian pengeluaran karena ini merupakan pengeluaran sebesar, mohon maaf dengan kalimat setor PPH atau pembayaran PPH final November 2023 dengan nominal yang tertera yakni sebesar 397.800 dengan menggunakan tanda negatif karena pengeluaran. Lalu yang berikutnya adalah bayar servis kendaraan Innova. Kita membayar servis, maka biaya servis hubungannya. Karena biaya itu tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan yang terdiri dari hutang bank maupun modal maupun prive, dan tidak berhubungan dengan aktivitas investasi yang berhubungan dengan aset tetap. Karena ini berhubungan dengan biaya, maka termasuk ke dalam aktivitas operasional. Maka langsung dicatat sebagai pengeluaran dari aktivitas operasional, yakni bayar servis kendaraan Innova atau pembayaran servis kendaraan Innova dengan nominal yang tertera yakni sebesar 3.250.000. Kalau ini pengeluaran, maka ditulis dengan negatif. Lalu yang berikutnya adalah setor PPN dalam negeri masa November 2023. Karena di sini konteksnya pembayaran pajak karena atau biaya pajak, maka biaya pajak tidak berhubungan dengan aktivitas investasi yang berhubungan dengan aset tetap, serta tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal, investasi awal, prive maupun hutang bank. Karena ini merupakan biaya pajak, maka dihubungkan dengan aktivitas operasi dalam bagian pengeluarannya. Ini maka langsung kita tulis keterangannya, setor atau pembayaran PPN dalam negeri masa November 2023. Di sini mengikuti kalimatnya, setor PPN dalam negeri. Masa November 2023. Dengan nominal sebesar yang dikeluarkan, yakni kita lihat pada kas di bank dengan nominalnya yakni sebesar 15 juta pada kolom kas di banknya. Karena ini merupakan pengeluaran, maka kita catat dengan menggunakan tanda kurung maupun negatif. Sini sudah selesai. Lalu kita analisa pengeluaran berikutnya, yakni adalah
pembayaran angsur utang Bank BRI ditambah bunga. Ingat, karena ini berhubungan dengan hutang bank, yakni hutang Bank BRI, maka untuk hutang Bank BRI kita akan kelompokkan di bagian arus kas aktivitas pendanaan. Karena ini kita masih mengisi arus kas dari aktivitas operasi, maka ini perlu diloncati sehingga langsung ke berikutnya. Untuk yang di berikutnya adalah pembayaran jasa notaris atau biaya jasa notaris. Karena kita membayar biaya jasa notaris, maka tidak berhubungan dengan aktivitas investasi yang berhubungan dengan aset tetap, serta tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal, investasi awal, preferred, dan hutang bank. Sehingga di sini akan masuk ke dalam aktivitas operasi. Kita catat dengan sesuai namanya. Ini pembayaran jasa notaris. Dengan nominal kas di banknya sebesar 8.287.500, maka di sini kita menggunakan tanda kurung. Biasanya untuk pengeluaran itu terdapat dua tempat, yakni cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas serta jurnal kas kecil. Maka kita periksa terlebih dahulu karena ini arus kas merupakan gabungan dari kas kecil beserta kas di bank yang dijumlahkan, sehingga untuk pengeluaran dan pemasukannya harus dicatat dalam satu lembar ini. Di sini untuk kas kecil terdapat pembelian perlengkapan toko. Karena ini pembelian perlengkapan toko, maka tidak berhubungan dengan aktivitas investasi yang berhubungan dengan aset tetap, serta tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan yang berhubungan dengan modal, investasi awal, maupun preferred dan hutang bank. Sehingga kita catat dalam aktivitas operasi di pengeluaran kas, yakni pembelian perlengkapan toko, sebesar nominal yang tertera, yakni 700.000. Karena ini pembelian perlengkapan toko, maka kas berkurang. Karena berkurang kita menggunakan tanda negatif maupun kurung. Karena di sini merupakan pencatatan pengeluaran kas yang terakhir, maka kita dapat langsung menuliskan kalimat jumlah di bawahnya. Setelah menulis kalimat jumlah, maka kita diminta untuk menuliskan kalimat tambahan, yakni di bawahnya jumlah, yakni kenaikan atau penurunan arus kas dari aktivitas operasi. Di sini sudah selesai untuk penginputan arus kas aktivitas operasi. Lalu yang kedua adalah arus kas dari aktivitas arus kas dari aktivitas investasi. Kita tulis di bawahnya. Pertama kita menuliskan sesuai yang sama, yakni penambahan kas. Ingat, untuk aktivitas investasi ini untuk transaksi segala pengeluaran kas ataupun pemasukan kas yang berhubungan dengan pembelian aset tetap secara tunai, lalu
bisa juga atas sewa aset tetap, bisa penjualan aset tetap secara tunai, ataupun segala yang berhubungan dengan aset tetap. Maka karena kita dimulai dari penambahan kas, maka kita cari terlebih dahulu yang berhubungan dengan aset tetap di jurnal penerimaan kas, karena yang berhubungan dengan penambahan kas. Untuk di sini penambahan kas kita cari yang berhubungan dengan aktivitas investasi atau yang berhubungan dengan aset tetap. Di sini untuk Raja Wali tidak berhubungan dengan aset tetap. Nah, yang kedua ini pendapatan sewa kendaraan. Sewa kendaraan ini berhubungan dengan aset tetap, maka dapat langsung saja kita input dalam laporan arus kas di bagian penambahan kas. Di sini untuk aktivitas berinvestasi yang berhubungan dengan aset tetap, di sini hanya ada satu, yakni pendapatan sewa kendaraan. Karena kendaraan itu merupakan aset tetap, lalu disewakan, lalu mendapatkan uang, sehingga itu akan masuk ke dalam penambahan kas. Kita langsung di sini pendapatan sewa kendaraan dengan jumlah sebesar kas yang diterima yakni 6.077.500. Karena kita melihat pada kolom kas di banknya. Lalu kita cari lagi apakah ada yang berhubungan dengan aset tetap di sini selain pendapatan sewa kendaraan. Untuk toko elang ini biasanya pelunasan piutang yang tadi, penjualan tunai tidak termasuk yang berhubungan dengan aset tetap, pendapatan servis dan kulkas tidak berhubungan dengan aset tetap, maka di sini sudah tidak ada. Karena tidak ada, maka kita langsung menuliskan jumlah. Lalu setelah penambahan kas, maka ada pengeluaran kas. Lalu untuk pengeluaran kas dari aktivitas investasi, mari kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Pertama ini pembayaran gaji tidak termasuk karena tidak berhubungan dengan aset tetap. Lalu pembayaran PPh tidak termasuk. Lalu PT Sinar Kuliah tidak termasuk, bayar listrik tidak termasuk, setor PPh tidak termasuk, bayar servis kendaraan tidak termasuk, setor PPN tidak termasuk. Pembayaran angsuran utang BRI itu masuk ke dalam aktivitas pendanaan karena berhubungan dengan utang bank dan tidak berhubungan dengan aset tetap, maka tidak termasuk. Pembayaran jasa notaris tidak termasuk, maka dapat kita isi dengan strip di sini. Karena tidak ada, maka kita langsung menuliskan kalimat yang sama, yakni kenaikan. Di sini ini kenaikan atau penurunan arus kas dari aktivitas investasi. Oke, selesai. Lalu setelah aktivitas investasi, yakni aktivitas pendanaan, maka di bawahnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Ingat pendanaan yakni yang berhubungan dengan modal, investasi awal, prive dan hutang bank. Kita melihat di sini yang pertama menulis kalimat yang sama yakni penambahan kas. Kita cari pada jurnal penerimaan kas. Di sini pada jurnal penerimaan kas tidak ada yang berhubungan dengan investasi, modal maupun
hutang bank. Di sini hanya ada toko Raja Wali atas pembayaran piutang, lalu pendapatan sewa kendaraan, lalu toko elang. Lalu di sini untuk toko elang, pelunasan piutang tidak berhubungan dengan aktivitas pendanaan, lalu penjualan tunai tidak berhubungan juga, pendapatan servis tidak berhubungan juga dengan aktivitas pendanaan, maka dapat langsung diberi garis strip. Lalu untuk yang selanjutnya, kita lihat, kita tulis dulu pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas kita cek terlebih dahulu apakah ada yang berhubungan dengan utang bank maupun investasi, priva maupun modal. Untuk yang pertama, pembayaran gaji tidak termasuk, pembayaran PPh tidak termasuk, pelunasan hutang tidak termasuk, pembayaran listrik tidak termasuk, setor PPh tidak termasuk, bayar servis tidak termasuk, setor PPN tidak termasuk, pembayaran angsur hutang Bank BRI. Ini berhubungan dengan utang beserta bunganya, maka langsung kita catat dalam pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan, yakni pembayaran angsur utang Bank BRI plus bunga dengan nominal sebesar Rp7.750.000. Karena pengeluaran maka menggunakan tanda negatif. Lalu di sini jumlah, karena tadi sudah tidak ada lagi, hanya ada satu yang berhubungan dengan modal, ya, dengan hutang bank, priva dan investasi awal. Langsung ditutup dengan jumlah. Kemudian di sini ditulis kenaikan kas, dari kenaikan maupun penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu untuk nominal akhir di sini kalimat terakhir yakni kas 31 Desember. Maka di sini hanya perlu menjumlah serta memasukkan kas 1 Desember yang dilihat dari neraca saldo. Atau lebih mudahnya, dimulai dari data saldo tanggal 1 Desember di soal.